Nah, sekarang kita melihat apa sih pentingnya desain struktur organisasi. Yang jelas pertama meningkatkan efisiensi alur kerja. Sehingga tanggung jawab dan peran yang jelas pada masing-masing personal dalam organisasi itu sudah jelas. Kemudian pentingnya desain tersebut adalah mendorong inovasi melalui kolaborasi yang efektif. Dan keempat adalah menyesuaikan organisasi dengan dinamika lingkungan bisnis. Nah, apa itu pembagian kerja dan koordinasi dalam organisasi? Mari kita bahas. Definisi pembagian kerja adalah proses mengalokasikan tugas spesifik kepada individu atau tim berdasarkan keahlian atau fungsi tertentu. Artinya gitu ya. Pada kerja untuk masalah pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan serta dan lain-lain itu diserahkan kepada divisi keuangan atau pada manajer khusus. Untuk perusahaan kecil ada satu orang yang mempunyai keahlian tentang itu. Tentunya ada tujuan pembagian kerja, yaitu meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi, kemudian mempermudah pengelolaan tugas, kemudian mengurangi redundansi pekerjaan, yaitu bertumpuknya pekerjaan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian kerja? Yang pertama, jelas ukuran organisasi. Karena organisasi yang besar memerlukan pembagian kerja yang lebih terstruktur dibandingkan organisasi yang size kecil. Kemudian selain itu adalah kompleksitas tugas. Tugas yang kompleks tentu membutuhkan spesialisasi yang lebih tinggi. Adanya sumber daya atau ketersediaan sumber daya, yaitu jumlah tenaga kerja, waktu maupun anggaran juga berpengaruh terhadap pembagian kerja. Nah, kita lihat apa itu koordinasi dalam organisasi. Koordinasi adalah proses memastikan bahwa berbagai kegiatan di dalam organisasi berjalan secara selaras untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Itu adalah definisi dari koordinasi. Metodenya bisa berbagai macam. Yang pertama, koordinasi formal, ya. Aturan dan prosedur tertulis, ya. Ada jadwal kerja, laporan kemajuan, ya, dan lain-lain. Itu adalah contoh koordinasi formal. Kemudian koordinasi informal, yaitu utamanya adalah komunikasi interpersonal, seperti diskusi spontan antar tim, ya kan. Itu adalah contoh koordinasi informal. Kemudian metode koordinasi yang ketiga adalah teknologi koordinasi. Bisa digunakan alat-alat digital, ada email, ada software, ada aplikasi dan lain-lain ya. Ada manajemen proyek, kan platform kolaborasi, ya kan. Ada contoh platform kolaborasi itu ada Slack, ada Trello dan lain-lain. Kenapa sih koordinasi penting dalam organisasi? Satu, menghindari duplikasi kerja dan konflik antar divisi. Kemudian yang kedua, memastikan kelancaran aliran informasi. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian tentunya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien. Sekian saja pengenalan mengenai organisasi dan strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.